Betapa bahagianya menjadi seperti mereka. Yang di umurnya yang sekarang ini, mereka bisa menghabiskan waktunya di sekolah. Sedangkan aku, membeli buku saja tidak sanggup. Apalagi untuk bersekolah. Konyol sekali. Tetapi, apakah aku bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Inikah diriku? Sudah hampir berumur 16 tahun, tetapi masih dalam keadaan miris seperti ini. Dengan baju yang tak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tak satu orang pun mau berteman dan mendekati aku. Seharusnya di umurku yang sekarang ini, aku berpakaian putih, memakai rok berwarna abu-abu, memanggul sebuah tas, dan tentunya memakai sepatu bagus. Sudah tidak bisa bersekolah, ditinggal ibu pergi, dan sekarang nasibku hanya sebagai seorang pemulung. Apakah tidak ada orang di luar sana yang memperdulikan kehidupanku yang miris seperti ini? Mengapa semua orang hanya memperdulikan dirinya sendiri? Bahkan, tak banyak orang yang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan berkata bahwa aku hanyalah sampah masyarakat saja. Mengapa? Mengapa dunia terasa tak adil bagiku? Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku terkurung. Aku ditekan. Dan aku dikekang. Aku takut sesudah cahaya menyinariku. Di tengah keramaian metropolitan, selalu kesepian, hidup di gubuk tua yang tak layak tinggal. Inikah yang dinamakan hidup? Egois! Dunia memaksaku untuk bekerja. Padahal seharusnya orang seusiaku hanyalah menuntut ilmu untuk meraih cita-cita. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Memang seperti inilah nasibku saat ini. Apa kalian tahu? Banyak anak sekolah yang lewat di hadapanku, bahkan di hadapanmu, yang seharusnya di saat seperti ini sekolah, tetapi malah berjalan-jalan. Mereka, bukankah seharusnya mereka di saat seperti ini sekolah? Sekolah, menuntut ilmu di gedung besar itu. Tetapi mengapa mereka hanya berjalan-jalan, tertawa seperti tak punya beban? Sakit hati ini. Miris. Tentu saja miris hati ini melihat generasi penerus
Mereka mempunyai segalanya dibandingkan dengan diriku. Hidup tanpa berpendidikan. Hidup tanpa warisan. Hidup tanpa tahu apakah aku bisa makan atau minum. Terkadang aku heran dengan mereka yang diberikan nasib lebih beruntung daripadaku. Kadang aku berpikir, bagaimana tidak sekarang banyak wakil-wakil rakyat meraung mengubar janji tak pasti. Korupsi di mana-mana. Ya, memang sepantasnya itu terjadi. Mengingat banyak anak bangsa yang sekarang moralnya merosot. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu bisa membangun negeri yang indah ini? Walaupun aku tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, namun setidaknya aku memiliki semangat dan hati yang tulus untuk membangun negeri. Walaupun hanyalah angan. Terakhir, ayahku pernah berkata kepadaku, "Nak, sekarang kamu sudah menginjak dunia baru. Dunia para remaja. Akan banyak hal-hal baru yang kamu temui. Ini adalah di mana kamu akan menentukan masa depanmu. Walaupun kamu tidak bisa bersekolah dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak remaja yang lain. Namun, jika hati dan sifatmu tulus untuk mencapai cita-citamu, kamu pasti bisa mencapainya, nak." Lalu, aku menjawab seperti ini. Apakah aku bisa mencapai cita-citaku? Apakah ayah yakin bahwa aku bisa meraih cita-citaku dengan bermodal hati yang tulus? Nak, percayalah, walaupun sekarang kamu hanyalah anak seorang pemulung, tetapi ayah yakin, nak, suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang sukses. Begitu ucapnya. Iya, begitu kata ayahku. Tetapi, apakah aku bisa meraih cita-citaku, Tuhan? Aku masih labil. Dan terkadang aku berpikir, apakah jiwaku harus terus melayang di tengah gelapnya dunia? Mengadu nasib sendiri yang tak tahu di mana ibuku berada. Tidak. Aku yakin. Aku pasti bisa mencapai cita-citaku. Dan segera bertemu dengan ibuku. Walaupun aku tak tahu kapan itu terjadi. Dan asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Mereka adalah penerus generasi bangsa juga, bukan hanya kalian. Malah, orang-orang dari tingkat tinggi yang malah semena-mena mencela kami.
itu baik-baik.